Selamat pagi saudara-saudari. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda, edisi hari Selasa 1 September 2020. Renungan ini kita renungkan bersama, diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia ke mana-mana di daerah itu. Para saudara dan saudari yang terkasih, iblis memperkenalkan identitas Yesus yang sesungguhnya. Banyak orang masih belum tahu akan identitas Yesus yang sesungguhnya. Mereka mengenal akan identitas Yesus dari aspek kemanusiaannya, yaitu Yesus adalah putra Yusuf, seorang tukang kayu. Ibunya adalah Maria, seorang ibu rumah tangga dan gadis desa. Ketika Yesus mengajar di Bait Allah dengan penuh kuasa dan menaklukkan roh jahat, mereka menjadi heran dan takjub. Dalam situasi itu, roh jahat tampil dan dengan tegas memperkenalkan identitas Yesus yang sebenarnya dengan mengatakan, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Roh jahat yang adalah musuh Yesus itu, selain memperkenalkan identitas Yesus, ia juga takut akan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Roh jahat mengakui bahwa kuasa Yesus lebih melampaui kuasanya. Para saudara dan saudari yang terkasih, roh jahat memperkenalkan dan menyadarkan kita bahwa Yesus adalah putra Allah yang maha kuasa. Kita diajak untuk percaya, mencintai, dan memiliki Yesus Kristus putra Allah itu. Ia telah merendahkan diri dan turun ke dunia demi keselamatan kita. Melalui penderitaan, penyaliban di salib, dan kebangkitannya dari antara orang-orang mati, membawa keselamatan bagi kita, dan sekaligus membawa kekalahan dan kehancuran bagi roh-roh jahat atau iblis. Para saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita mencintai Yesus, berarti kita juga memiliki kuasanya. Dunia kita saat ini penuh dengan tawaran, tantangan, cobaan, dan godaan.
alat-alat elektronik yang semakin canggih dan berkembang pesat. Segala sesuatu serba jadi dan serba ada. Dan dalam situasi ini, roh-roh jahat pun sedang merasuki dan menggoda kita dengan berbagai keinginan. Entah itu keinginan yang baik, yang berlebihan, maupun keinginan yang buruk. Iblis mengambil kesempatan untuk menjauhkan kita dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Meskipun demikian, kita tetap mencintai Yesus Kristus dan memiliki kuasanya. Karena hanya dengan demikian, kita dapat mengalahkan segala macam tawaran, godaan, dan segala macam keinginan yang menjauhkan kita dari Yesus Kristus, Putra Allah dan Tuhan kita. Tuhan memberkati.